Ketua Rijma, Mas Muhammad Ridho Davi Utomo, SE BA. Boleh kita berikan aplaus pada Mas Muhammad Ridho. Kami persilakan juga untuk pembicara yang kedua, yaitu Wakil Ketua Umum Yayasan Masjid Cut Mutia, Dr. Haji Wisnu Dewanto, SH, MH. Untuk selanjutnya, pembicara kita pada malam hari ini, Sekretaris Jenderal Rijma, Mas Muhammad Arif Perdana Halim Matalata. Dan tak lupa pada malam hari ini, kami mohon kesediaan dan kita akan panggilkan musisi kita yang nantinya juga akan tampil dalam kegiatan Ramadan Jazz Festival. Kami persilakan kepada Raffi Sudirman. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab oleh para pembicara kita malam hari ini, bagaimana kabarnya mas-mas dan bapak-bapak semua yang ada di depan ini? Sehat? Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke, Pak Wisnu, sehat Pak Wisnu? Sehat. Baiklah, Mas Arif, sehat juga Mas Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Raffi, sehat Mas? Alhamdulillah. Senang sekali ya malam hari ini. Sepertinya sudah siap ya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin nanti rekan-rekan media juga akan mencatat, dan juga nantinya dari rekan-rekan media seandainya ada pertanyaan boleh di recap terlebih dahulu, karena nanti sesi pertanyaan akan dibuka kurang lebih pada saat seluruh sesi tanya jawab ini sudah selesai ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan masuk dalam sesi yang pertama. Baik, ini pertanyaan yang pertama untuk Mas Ridho terlebih dahulu ya. Boleh dijelaskan kembali tentang Ramadan Jazz Festival, kurang lebih maksud, tujuan secara umum kurang lebih ini seperti apa? Silakan kepada Mas Ridho. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Masjid Cut Mutia, Dr. Haji Wisnu Dewanto, SHMH. Yang terhormat Mas Arif Perdana Halim Matalata, ST, selaku Sekretaris Jenderal Remaja Islam Masjid Cut Mutia. Dan yang saya hormati Mas Raffi Sudirman, yang malam ini akan menemani kita semua di acara pendidikan dan press conference Ramadan Jazz Festival yang ke-14. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kopi Kemara dari Ibu Riawan Amin dan Bapak Riawan Amin. Juga teman-teman media yang alhamdulillah sudah turut meramaikan acara kami di malam yang penuh berbahagia ini. Alhamdulillah kami hari ini dapat berbicara terkait acara kami, yaitu 14 tahun Ramadan Jazz Festival, di mana ini merupakan acara tahunan yang selalu Remaja Islam Masjid Cut Mutia selenggarakan, sudah berjalan bertahun-tahun ya. Dan seperti apa yang kita tahu, Ramadan Jazz merupakan charity concert yang dimana seluruh keuntungan paket donasi yang nanti penonton beli itu akan kami donasikan ke pihak-pihak tertentu. Dan di tahun ini kami memiliki tema Our Time Is Now,
di mana Our Time Is Now menunjukkan bahwa bulan Ramadan nanti merupakan bulan yang tepat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan seperti apa kita tahu Fastabiqul Khairat, dan juga bulan Ramadan merupakan saatnya kita selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Maka dari itu tahun ini Ramadan Youth Festival kami berencana untuk mendonasikan nanti seluruh keuntungan kontribusi berkah kepada musola-musola serta masjid-masjid yang memang membutuhkan, dan insya Allah kami akan membantu merevitalisasinya yang berada di area Jabodetabek. Seperti itu. Baik, thank you. Terima kasih kepada Mas Rido untuk penjelasannya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan untuk Pak Wisnu. Sebagai pengurus Masjid Cut Mutia, peranan apa yang dipegang yayasan dalam pelaksanaan Ramadan Jazz Festival di setiap tahunnya? Silahkan Pak Wisnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Davi, juga Mas Arif, ya, serta Mas Raffi ini, penyanyi kita ya. Saya ini bolak-balik dengerin lagunya Mas Raffi ya. Apalagi kalau lagu yang kau itu ya. Baik, terima kasih ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita tak lupa sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini hari yang baik, kita berkumpul di sini. Saya tentunya mewakili Ketua Umum Yayasan Masjid Cut Mutia, Bapak Beni Suprihar tadi. Kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Umum tentunya ada beberapa hal yang harus saya jawab dari pertanyaan itu. Terkait dengan pertanyaan itu, kita pertama tentunya sebuah organisasi Yayasan Masjid Cut Mutia yang sudah berdiri hampir lebih dari 50 tahun. Ini memang kita menghadirkan remaja masjid yang juga tertua yang ada di Jakarta, yaitu remaja Masjid Cut Mutia. Nah, tentunya beragam program kita coba. Pada akhirnya satu titik kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu, remaja Masjid Cut Mutia kala itu menghadirkan satu program yang bernama Ramadan Jazz, dan ditambah lagi beberapa tahun kemudian menjadi Ramadan Jazz Festival. Nah, apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak muda ini, bahwa program ini yang kala itu di Risma sekarang dipimpin oleh Mas Davi dan Mas Arif ya. Kala itu Ramadan Jazz itu yang pada saat itu ketua umumnya Bapak Indra Harsono kala itu, dan pada saat itu penggagas Ramadan Jazz kala itu yaitu Mas Pradana Indra Putra, terus Mas Arta dan Mas Andi kalau tidak salah. Mereka menggagas satu kegiatan seperti ini. Nah, tentunya kita support agar kegiatan ini benar-benar bisa menjadi pintu masuk anak-anak muda, karena kita meyakinkan bahwa pada fase Wali Songo pun ya, itu bagaimana menggunakan syiar dakwah melalui musik, gamelan ataupun gending. Jadi kita yakin bahwa dengan kita membuka ruang seni sebagai media dakwah, ini adalah bentuk kita memberikan fasilitas kepada anak muda bagaimana melalui jalur pintu seni sebagai media dakwah untuk bisa dia aktif di remaja Masjid Cut Mutia. Nah, remaja Masjid Cut Mutia tentunya dengan aneka rekaman program yang ada, kita menjadikan ini menjadi sebuah event yang dikelola secara profesional. Dan saking profesionalnya, kita pun pada era dulu kita mensupport. Bagaimana yayasan mensupport? Karena awalnya berdiri itu tentunya tidak mudah kita untuk menggait ataupun menarik simpati para donasi ataupun sponsor. Dulu kita bisa disebut bingung cari sponsor. Tetapi karena dikelola secara profesional, beberapa tahun kemudian kita bingung milih sponsor. Karena apa? Kualitas yang kita jaga di sini adalah bagaimana bukan hanya menyanyikan lagu jazz, tetapi kita harapkan bahwa setiap penyanyi-penyanyi jazz itu juga membawakan lagu-lagu religi yang mungkin lebih mengena dan mendorong anak muda itu untuk bisa
hadir dan meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Karena kalau untuk meramaikan masjid dan memakmurkan masjid, kami sepakat bahwa Yayasan Masjid Mutia pun di tingkat ketua umum dan berikutnya sampai kita di kepengurusan inti itu juga masih dalam kondisi tidak dalam usia yang sangat sepuh. Jadi kita aktif. Justru sekarang kita sangat menjiwai program ini karena apa? Karena kita yakin dulu sebelum adik-adik ini jadi ketua remaja masjid, sekjen remaja masjid, kita ini dulu aktivis remaja masjid yang akhirnya kita menjadi ketua umum di masjid tersebut. Sangat tahu persis bagaimana menghandle anak-anak muda itu kita tarik ke masjid dengan bahasa remaja, dengan bahasa program. Nah itu fasilitas yang kita bisa berikan, ya itu cara berpikir kita inilah yang bisa semoga memotivasi mereka. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, dan tentunya saya tak lupa meyakinkan bahwa apa yang disampaikan Ketua Umum tadi, bahwa semua apa yang dilakukan dan dihasilkan dari donasi ini akan diberikan untuk memakmurkan masjid. Saya dengar programnya itu ya Pak Mas Davi sama Mas Tarek ya, untuk memakmurkan masjid, untuk merenovasi masjid ataupun bentuk lainnya yang memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai untuk orang beribadah di masjid dengan baik. Nah, tentunya yang lain saya juga mengucapkan terima kasih dan bangga sama Risma sekarang, Mas Davi dan Mas Arif, karena bukan hanya mempertahankan Ramadan Jazz ini lebih profesional, tetapi ada inovasi-inovasi lain yang dilahirkan. Ini menurut saya hebat, dan anak-anak muda ini yang menjadi tumpuan kita ke depan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Kopi Kemara yang memberikan tempat kepada Ibu Mira Riawan Amin dan Bapak Muhammad Riawan Amin yang memberikan tempat ini, di mana ini menjadi tempat kita bersosialisasi tentang bagaimana sejauh mana persiapan Ramadan Jazz ke depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak di malam hari ini. Baik, kita selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Ini kami persilakan Mas Arif ya untuk bisa menjawab selaku sekjen dari Risma. Apa hal yang berbeda dari Ramadan Jazz Festival tahun 2024 atau tahun lalu dengan Ramadan Jazz Festival di tahun ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Bapak Wisnu selaku Wakil Ketua Umum Yayasan Masjid Mutia, yang terhormat Mas Devi selaku Ketua Umum Remaja Islam Masjid Mutia, dan Mas Raffi Sudirman selaku pengisi acara di main event nantinya juga di Ramadan Jazz Festival. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa yang berbeda dari RJF tahun lalu dengan RJF tahun ini, itu yang pertama adalah konsep acara yang kita bawa, di mana konsep atau tema yang kita bawa untuk tahun ini adalah Our Time Is Now, di mana Our Time Is Now itu ditujukan untuk meningkatkan awareness dari anak-anak muda agar dapat berkontribusi untuk melakukan donasi di acara Ramadan Jazz Festival ini, di mana acara Ramadan Jazz Festival ini tidak hanya sebagai acara konser musik saja, namun di sini dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Davi Ketua Umum, di mana hasil penjualan tiket yang nantinya digalang dari penjualan Ramadan Jazz Festival ini 100%-nya nanti akan disumbangkan dan didonasikan untuk program revitalisasi masjid dan musola di sekitaran Jabodetabek yang membutuhkan, seperti itu. Jadi yang berbeda dari RJF tahun lalu dan tahun ini, itu yang pertama tema, dan yang kedua adalah tujuan dari donasinya itu sendiri. Dimana kalau tahun lalu tuh kita mendonasikannya itu ke Palestina ya, dimana kita menyalurkan dana dari penjualan tiket itu ke Kedutaan Besar Palestina, dan untuk tahun ini insya Allah akan kita salurkan untuk revitalisasi masjid dan musola yang ada di sekitaran Jabodetabek, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arif untuk pemaparannya pada malam hari ini. Kali ini Mas Raffi Sudirman, ya. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam teman-teman media. Sebelum nanti kita mendengarkan suara merdunya, kita izinkan kami untuk bertanya-tanya dulu ya Mas ya. Oke, pertanyaannya untuk Mas Raffi. Kali ini merupakan tahun pertama Mas Raffi terlibat di Ramadan Jazz Festival, betul ya? Betul. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas Raffi mengenai program Ramadan Jazz Festival ini? Silakan. Baik,
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ramadan Jazz Festival. Tepuk tangan dulu dong untuk Ramadan Jazz Festival. Nah, terima kasih Mas Davi, Mas Arif, Pak Wisnu telah memberikan saya kesempatan juga berbicara di sini. Dan sebelumnya saya itu merupakan penonton Ramadan Jazz Festival. Dan bulan Ramadan ini merupakan fun fact bulan kelahiran saya. Jadi nama saya sebenarnya Raffi Ramadan Sudirman. Jadi benar-benar suatu doa baik mungkin ya. Doa baik bisa tampil di Ramadan Jazz Festival, dan kebetulan juga saya juga main musik jazz, main saxophone dan bernyanyi musik jazz. Sebuah kehormatan yang sangat besar dan apresiasi yang sangat besar bagi saya untuk bisa tampil di Ramadan Jazz Festival 2025. Dan untuk pertama kalinya rasanya sangat nggak percaya sih untuk pertama kalinya bisa diundang di sini, karena line up-nya juga line up bagus-bagus gitu, dan musisi-musisinya juga Mas Kunto Aji, sama Salsabil, dan masih banyak lagi. Dan menurut aku pribadi ini suatu kehormatan tersendiri untuk mewakili mungkin generasiku ya, Gen Z gitu. Kesannya muda banget gitu ya, tapi ya sangat bersyukur dan sangat looking forward nanti. Terima kasih. Thank you, Mas Raffi. Dia mau dengar suaranya bener nggak? Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya. Ini akan langsung dijawab oleh Mas Davi ya. Mas Davi, boleh nggak nih disebutkan kira-kira line up-nya Ramadan Jazz Festival tahun ini siapa aja sih? Yang mungkin kan dari sini teman-teman media bertanya-tanya ya, dan juga nantinya bisa langsung dipublish gitu kan, dan semakin banyak teman-teman yang tergerak hatinya, akhirnya mereka mau nih beli tiket Ramadan Jazz Festival. Silakan Mas Davi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, jadi untuk Ramadan Jazz yang ke-14 tahun ini yang nanti akan kami selenggarakan pada tanggal 14 dan 15 Maret tahun 2025 ini dibagi menjadi 2 hari, di mana 2 hari itu pasti line up-nya beda-beda ya, seperti yang kita tahu dari Ramadan Jazz sebelumnya pasti kan seperti itu. Untuk hari pertama di tanggal 14 Maret 2025 itu di hari Jumat pastinya, itu ada Mas Raffi Sudirman itu sendiri yang ada di sini. Lalu ada Salma Salsabil, Pendara, dan juga Hi-Fi. Lalu untuk hari kedua di tanggal 15 Maret 2025 di hari Sabtu ya pastinya, nanti akan ada beberapa musisi kebanggaan tanah air yang memang sudah setuju dan akan bermain musik di panggung di pelataran Masjid Cut Mutia nantinya. Yang pertama ada Kunto Aji, lalu dilanjut oleh Nabila Takia, Wijaya Eiti, Burgundi, dan juga Nadif Basalama. Dan pastinya nanti dari tahun ke tahun Ramadan Jazz Festival itu selalu menyelenggarakan acara ini setelah tarawih. Jadi para teman-teman musisi juga tidak akan bentrok dengan waktu ibadahnya, dan insya Allah acara nanti akan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan ramai, sehingga kita semua di sini bisa membantu teman-teman dan keluarga yang membutuhkan untuk direvitalisasi masjid musola di areanya. Maka dari itu jangan lupa nanti untuk beli tiketnya di Instagramnya Ramadan Jazz, karena sekecil apapun kontribusi yang nantinya Anda tuangkan di acara ini tentunya akan menjadi dampak yang sangat besar untuk kedepannya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Davi. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga ya rekan-rekan media bahwa sekecil apapun ini akan membantu ataupun berdampak terhadap masjid atau musola yang memang membutuhkan untuk bisa dilakukan revitalisasi. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Mas Arif ya. Bagaimana kira-kira proses persiapan Rishma
dalam menjalankan Ramadan Jazz tahun ini dan program donasinya? Silakan, Mas. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami selaku remaja Islam Masjid Mutia, alhamdulillah telah merancang Ramadan Jazz Festival yang ke-14 ini dimulai dari bulan November tahun 2024, di mana kami sudah menyiapkan awalnya konsep ya, pastinya konsep, lalu penetapan line up, dan juga kita melakukan beberapa pre-event, dan ini merupakan salah satu pre-event. Ini pre-event kedua ya Mas Devi ya, dimana pre-event sebelumnya kita sudah melaksanakan ada acara namanya Rijma Bersalawat yang diadakan di Masjid Mutia, dimana kita di situ melakukan hari peringatan Isra Mi'raj dengan Nurul Mustafa, dan audiensnya juga gak kalah menarik ya di untuk pre-event tersebut, kurang lebih 5.000 pengunjung pada saat pre-event itu. Dan pre-event kedua saat ini alhamdulillah sedang dilaksanakan, dan nantinya juga ada penampilan yang kita tunggu-tunggu banget dari Mas Raffi Sudirman nih ya. Ini mungkin teman-teman media juga sangat menunggu. Dan tadi untuk pertanyaan selanjutnya itu program donasi ya. Program donasinya tadi sudah di-mention. Jadi untuk program donasi tahun ini kita salurkan, kita fokuskan untuk revitalisasi masjid dan musola yang ada di sekitar Jabodetabek, seperti itu. Yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu ya Mas Devi ya, dimana Ramadan Jazz itu dari tahun ke tahun itu seluruh penjualan tiketnya memang didonasikan. Tahun lalu ke Palestina, tahun lalu lagi ke Food Bank ya, Food Bank Indonesia, dan tahun ini kita memfokuskan untuk merevitalisasi masjid dan musola yang ada di sekitar Jabodetabek, agar teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang beribadah itu dapat beribadah dengan khusyuk dan juga nyaman, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arif. Selanjutnya untuk Mas Raffi Sudirman. Kira-kira nih Mas Raffi, kenapa sih tertarik untuk terlibat di acara Ramadan Jazz Festival ini? Apakah ada pesan khusus yang dari Mas Raffi Sudirman ini bisa sampaikan, baik itu untuk rekan-rekan media ataupun juga untuk audiens yang ada di tempat ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ramadan Jazz Festival ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kenapa tertarik? Karena ini merupakan festival yang berbeda dengan festival musik lainnya tentunya. Pertama, karena kontribusi berkah, betul ya? Kontribusi berkah dari Ramadan Jazz Festival. Mendengar tadi Mas Davi, Mas Arif, dan Pak Wisnu sudah menjelaskan juga kalau dananya akan dialokasikan untuk harapan dari Yayasan Masjid Mutia terhadap dampak yang diberikan dalam Ramadan Jazz Festival ini terhadap masjid-masjid kurang lebih seperti apa Pak? Mungkin bisa dipaparkan. Silakan kepada Pak Wisnu. Terima kasih. Tentunya Ramadan Jazz ini sepengetahuan saya itu ada dua. Pertama, ini adalah satu event musik jazz yang hanya diselenggarakan satu-satunya di Indonesia, saya nggak tahu di dunia ya, yang diselenggarakan musik jazz itu di dalam areal masjid, satu-satunya, dan satu-satunya yang dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan. Harapan kita tentunya begitu banyak animo ataupun penonton yang dari tahun ke tahun itu selalu bertambah. Bisa dibayangkan untuk menjadi volunteer ataupun relawan yang akan bertugas ya Mas Davi sama Mas Arif ya, dalam membantu hal-hal yang teknis penyelenggaraan itu mereka tuh ngantri loh. Karena ada rasa kebanggaan tersendiri, bukan hanya dengar musik jazz di dalam masjid, tetapi mereka berpeluang untuk aktif di masjid. Harapan kita dengan Ramadan Jazz yang terus bertambah penontonnya ini bisa menghadirkan anak-anak muda yang hatinya terkait di masjid. Mereka berpikir moderat, tetapi tetap menjunjung nilai-nilai keislaman yang kuat. Harapan kita seperti itu. Biasanya ada program turunan yang dilakukan oleh Risma, seperti Risma Camp, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain, yang ini bisa langsung mengajak dan dinikmati anak-anak muda itu untuk lebih mengenal lagi bagaimana nikmatnya aktif dan menjadi pejuang dakwah di masjid. Nah, ini harapan kita seperti itu. Karena kalau kita melihat dulu Rasul menjadi Nabi Muhammad menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Tetapi perjuangannya sebelumnya dalam usia yang sangat muda.
Jadi kalau untuk berjuang memakmurkan masjid, nggak harus menunggu usia pensiun, tapi lakukan sendiri mungkin. Dan inilah contoh konkret yang dilakukan oleh Mas David dan Mas Arif. Harapan kita seperti itu. Dan kelak dia akan nanti mensiarkan tidak hanya sebatas di Masjid Mutia. Tadi sudah dijelaskan, ada beberapa masjid, yaitu Masjid Ati Abdul Goni ataupun masjid-masjid yang lain yang nanti akan dibantu. Dan ini saya pikir menjadi siar yang konkret, siar nyata yang dilakukan oleh remaja Masjid Mutia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu, dan mungkin setelah ini kita akan buka sesi Q&A. Silakan nanti dari teman-teman media yang akan bertanya boleh mengangkat tangannya dan juga nanti mengajukan pertanyaannya. Namun sebelumnya ini pertanyaan untuk Mas Raffi. Kira-kira apakah ada penampilan yang spesial yang disiapkan untuk Ramadan Jazz Festival 14 tahun ini? Kira-kira apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Mas Raffi untuk Ramadan Jazz Festival ini? Silakan Mas. Tentunya pasti malam nanti bulan Maret, bulan Ramadan akan ada sesuatu yang spesial. Mungkin itu ada teman duet, mungkin itu ada lagu religi, tapi kayaknya nggak boleh spill sekarang deh. Jadi jangan lupa nonton Ramadan Jazz Festival. Oke, boleh kita berikan aplaus untuk semua pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wisnu, Mas Arif, Mas Davi, dan juga Mas Raffi Sudirman. Saat ini kita akan membuka sesi Q&A untuk teman-teman media. Silakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu, boleh langsung mengangkat tangannya dan juga menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Andy dari Info Konser. Mungkin pertanyaan buat Mas Davi ya. Untuk acara besok, apakah ada target ingin mendatangkan muda-mudi berapa gitu? Baik, terima kasih sebelumnya Mas Andy ya dari Info Konser untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik sekali menurut saya. Seperti apa yang kita tahu ya, Ramadan Jazz itu pasti merupakan salah satu tempat yang bisa dibilang tempat untuk mensiarkan dakwah Islam melalui musik. Maka dari itu saya harap dengan adanya charity concert ini bisa menggait perhatian netizen untuk datang di pelataran Masjid Mutia. Tentunya kami sendiri Ramadan Jazz Festival ingin memiliki target dari setiap harinya, kan ada 2 hari itu ya Mas. Di hari pertama saya berharap akan ada 2.500 penonton yang telah melakukan donasi kontribusi berkah. Begitupun juga dengan hari kedua. Di hari kedua juga saya berharap ada 2.500 juga, sehingga saya berharap dari 2 hari tersebut bisa terkumpul sekitar 5.000 orang, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena saya percaya bahwa kontribusi berkah ini akan berdampak baik untuk kedepannya, untuk teman-teman kita dan keluarga kita yang membutuhkan untuk renovasi musola dan masjid. Maka dari itu, sekecil apapun kontribusi yang diberikan oleh para penonton nantinya, saya sangat menghargai itu, dan tentunya saya berharap teman-teman semua bisa hadir. Begitupun juga teman-teman yang di luar sana bisa hadir juga ke Ramadan Jazz Festival yang ke-14 ini. Seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Andi dari Info Konser. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, ya silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Fadli dari Indozone. Ingin bertanya mungkin untuk dari panitia ini, bagaimana kalian mengkurasi pengisi acaranya atau musisinya yang akan tampil di Ramadan Jazz Festival? Apakah riset atau mungkin dengar dari netizen atau apa gitu? Itu bagaimana cara kalian mengkurasi siapa akan tampil gitu, memilih musisi untuk tampil gitu. Terus yang kemudian yang kedua, ingin bertanya yang satu aja dulu dah nantinya. Baik, Lupa. mungkin yang satu setelah dijawab ya Mas ya, silakan.
Mas Davi ya, silakan. Baik, terima kasih Mas dari perwakilan Indonesia ya tadi. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dari tahun ke tahun, salah satu cara yang kami implementasikan untuk gimana sih cara kita tahu Pak masyarakat sekitar tuh pengen siapa yang didatengin gitu. Satu cara yang kita terapkan dari tahun ke tahun yang kita implement adalah pasti jauh sebelum acara dimulai kami melakukan survei terlebih dahulu. Kami juga melakukan survei di Instagramnya Ramadan Jazz @ramadanjazz, di mana kami menanyakan ke penonton ya di Instagram melalui story, juga dengan bentuk postingan, reels dan lain sebagainya. Dan juga kami di sana postingan itu terbuka, bisa komen siapa aja yang mau di sini, siapa yang mau untuk konser nanti, siapa yang akan mereka mau tampil seperti itu. Dan untuk line up ini merupakan line up yang kami ambil berdasarkan hasil survei yang kami telah sebarkan. Maka dari itu demand-demand tersebut alhamdulillah kami coba realisasikan. Seperti salah satunya ada Mas Raffi Sudirman di sini yang merupakan idola dari Gen Z. Maka dari itu kami menyesuaikan based on survei yang telah kami sebarkan. Seperti itu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya sudah diingat, Mas? Mau bertanya lagi? Baik, silakan. Ya. Mohon maaf, nambahin sedikit. Mungkin ketika udah dapat musisinya nih Mas kan, ya apakah mereka pas tampil itu pihak dari Ramadan Jazz Festivalnya ngasih masukan atau untuk konsep panggung mereka seperti apakah? Apa mereka tuh dikasih biasanya kalau festival-festival ada temanya khusus untuk musisi yang ini, musisi yang itu, untuk hari kedua atau hari pertama itu apakah ada apa dibebaskan saja tuh? Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaan yang kedua ya. Alhamdulillah pertanyaannya udah ingat ya Mas. Jadi kalau dari kami sih tahapannya memang ya tidak begitu rumit ya. Kalau dari perspektif saya, artis-artis setelah dipilih seperti contohnya Mas Raffi Sudirman di sini, ini meminta untuk perform yang pastinya akan ada nuansa-nuansa jazznya. Karena kan seperti apa yang kita tahu namanya tetap Ramadan Jazz Festival kan. Walaupun mungkin banyak yang artis-artis yang bukan jazz, tapi kami tetap meminta untuk spill musik-musik jazz karena kan jazz kan merupakan ya ikatan kami lah ya di Ramadan Festival ini seperti itu. Dan juga ditambah biasanya juga nanti akan ada beberapa para pengisi acara musisi yang insya Allah akan menampilkan beberapa musik-musik seperti religi. Tapi religinya mungkin yang bisa disenandungkan bersama dengan musik-musik yang ya saat ini. Seperti itu sih kalau dari kami. Dan di luar itu saya rasa memang dibebaskan ya di luar itu. Tapi kami mencoba untuk meminta dua hal yang tadi kami sampaikan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Davi. Untuk satu pertanyaan lagi silahkan dari rekan-rekan media. Ya, silahkan. Boleh. Halo, nama saya Ana dari seputar konser. Aku mau menanyakan terkait donasi tahun ini kan untuk diberikan ke masjid-masjid dan musola. Apakah ada persyaratan tertentu atau mungkin dipilih dari dari panitianya atau gimana? Dan kalau misalkan dari masjid-masjid itu sendiri mau mendaftarkan supaya dapat donasi itu bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hana untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi kami kali ini Ramadan Festival itu untuk penyaluran donasinya ya tepatnya. Penyaluran donasinya itu kami juga di luar dari panitia kami sendiri, kami juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang nantinya akan membantu kami untuk menyalurkan kontribusi berkah tersebut. Yang pertama
pasti kami juga setelah menentukan dari pihak panitia untuk beberapa masjid dan musola yang ditargetkan di area Jabodetabek, dan organisasi-organisasi yang kami kolaborasikan untuk menyalurkan donasi tersebut ada dari HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Yang kedua ada MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan yang terakhir juga ada dari Kadin Jakarta, Kamar Dagang Indonesia. Nanti pasti pihak organisasi juga memiliki target-target musola dan masjid yang memang perlu bantuan, yang memang membutuhkan untuk lebih memperlayak lah tempat ibadahnya. Dan mungkin nanti pihak masjid yang ingin semisal membutuhkan bantuan atau merequest bantuan dari pihak organisasi yang tadi kami sebutkan atau dari Ramadan Jazz itu tersendiri, mungkin itu nanti bisa langsung kontak pihak Ramadan Jazz aja, karena kami juga sangat menampung apapun itu bentuknya dalam hal revitalisasi masjid dan musola ini, dimana kami sangat menjunjung tinggi nilai kebaikan, sehingga apapun itu kami tampung terlebih dahulu di luar dari target-target masjid yang kami telah set di awal. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup untuk pertanyaannya pada malam hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk para pembicara kita pada malam hari ini. Dan mohon kesediaan untuk Pak Wisnu, Mas Davi, Mas Arif, dan juga Mas Raffi boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri.